Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dari channel Batok Getar. Kali ini kita akan membahas tentang tingkatan di dalam Grab Driver pada tahun 2024. Sebelumnya kita masuk dulu di tingkatan atau levelnya. Kita klik saja profil kita, lalu kita klik lagi videonya, lalu kita geser ke kanan laporan keselamatan nih, lalu kita pilih tingkatan dan kemajuan. Nah, di sini dia tingkatan yang paling atas itu adalah jawara, di bawahnya ada kesatria, selanjutnya ada pejuang, dan paling rendah itu adalah anggota. Nah, untuk di anggota yang paling rendah ini, kebanyakan orang bilang kalau anggota dan jawara orderan yang diberikan sangat-sangat berbeda. Tetapi menurut saya sangat-sangat sama apabila teman-teman yang di anggota ini mengerti cara bekerja di Grab agar bisa naik level atau naik tingkatan ke pejuang, apapun bisa. Apalagi kalau anggota ingin ke jawara langsung, itu sangat-sangat bisa, asalkan para teman-teman semua yang di anggota tahu cara bekerja yang benar. Kalau saya bekerja di Grab ini tidak melulu atau tidak keluar atau keliling rumah ataupun bekerja dalam satu harian. Saya hanya bekerja sekitar 8 jam saja dalam sehari, namun saya tetap bisa memiliki tingkatan jawara hanya dengan 8 jam bekerja dalam sehari. Untuk teman-teman yang anggota pejuang satria yang ingin naik ke tingkatan jawara ini, saya hanya ingin memberitahukan kuncinya adalah yang pertama itu layanan. Nah, kita masuk dulu ya jenis layanan. Nah, jenis layanan. Nah, kuncinya di sini untuk anggota satria pejuang, di sini kuncinya. Jenis layanan apapun yang ada di teman-teman, jenis layanan hidupkan saja semua, jangan ada yang matikan. Nah, kalau saya setiap harinya hidup nih semua. Nah, kecuali Grab Express someday back ini. Begini semua, walaupun saya jawara, saya hidupkan ini semua agar apa? Agar tercapai pendapatan yang saya inginkan. Teman-teman yang belum jawara, apalagi yang masih
anggota hanya main misalnya di GrabFood saja misalnya, itu yakinlah akan kesusahan untuk mencari orderan dan mendapatkan rezeki itu sangat payah. Ini kuncinya pertama ya, hidupkan semua jenis layanan, apapun itu ambil saja, dan kalau tidak terpaksa jangan sekalipun meng-cancel orderan. Nah, ini jenis layanan saya. Mungkin untuk pemula jenis layanannya tidak sebanyak ini ya, tapi apapun itu hidupkan saja apa yang ada semua. Dan selanjutnya untuk keluar Onbit itu harus sesuai ya, hari ini, besok, dan selanjutnya itu harus sesuai kayak kita pergi kerja juga. Contohnya kalau saya Onbit sekitar pukul 6 pagi, paling lama itu setengah 7 pagi tuh saya keluar, dan nanti setengah hari sekitar pukul jam 12 saya pulang. Selanjutnya saya istirahat sekitar jam 3 sore saya keluar lagi, dan jam 5 sore saya kembali pulang. Kita tidak perlu satu harian itu di luar rumah karena pertama kita harus menjaga fisik kita, dan kendaraan kita juga ya perlu diistirahatkan, karena yang kita perlu itu pendapatan yang stabil, bukan hari ini misalnya banyak orderan, misalnya mendapatkan 300.000. Nah kalau kita paksakan pasti besok kita pasti lemah, pasti kita tidak bisa juga mendapatkan segitu. Kalau saya Onbit yang saya capai itu satu hari minimal 200.000 dengan 8 jam bekerja tadi. Jadi pendapatan itu stabil, tidak terlalu capek kita kan bekerja satu harian di luar. Yang penting stabil pendapatan itu. Untuk teman-teman pemula yang si anggota, jangan putus asa, tetap semangat, karena teman-teman yang baru masuk ataupun yang ingin masuk ke Grab itu sangat banyak. Jadi tetap fokus dalam bekerja. Saya yakin apabila teman-teman yang anggota menghidupkan semua layanan dan jam bekerjanya tadi yang stabil dari pagi misalnya jam 6, saya yakin bisa naik di tingkatan jawara. Dan selanjutnya masalah saldo ya, banyak teman-teman yang menanyakan. Kalau masalah saldo, kalau saya tidak pernah isi saldo. Jadi saldo saya itu ya dari penumpang juga, dari customer. Jadi apabila ada customer yang membayar pakai OVO, nah saya nanti masukkan tuh, saya naikkan ke atas. Jadi saya tidak pernah pakai saldo ya. Kalau saran saya pun di anggota tidak perlu pakai saldo terlalu banyak ya, karena sangat berbahaya juga. Karena apalagi kita kalau main GrabFood, kita sekarang ini banyak sekali yang namanya opik ya. Jadi kalau kena opik itu sekarang reimbursementnya itu sangat sulit, nggak seperti dulu. Cara bekerja saya ini sudah saya pakai dari pertama kali Grab driver ini
ada. Pertama kali saya daftar, dari dulu gimana saya bekerja ya sampai sekarang begitu juga. Saya bergabung di Grab Driver sudah dari 2017 sampai sekarang. Cara bekerja saya juga seperti itu dari dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan pendapatan kita semua stabil di Grab Driver. Tetap semangat bagi teman-teman semua. Selanjutnya nanti saya akan memberikan video tentang cara menyelesaikan orderan GrabBag, GrabFood, GrabMart, Grab Express, semua layanan dengan cara cepat, agar kalian semua teman-teman bisa naik ke Jawara. Jadi gimana cara seperti GrabFood, kita sebelum sampai ke rumahnya tapi customer sudah menunggu di depan rumah. Nanti saya akan memberitahukan caranya di video selanjutnya, dan cara GrabBag agar customer sudah menunggu kita, bukan kita yang menunggu customer. Nanti saya akan memberitahukan caranya agar orderan kita cepat selesai ya, dapat mendapatkan orderan kembali. Nanti saya akan memberikan videonya selanjutnya. Mungkin ini saja video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video lainnya, dan saya akan memberikan pengalaman-pengalaman saya dalam bekerja di Grab Driver ini. Mungkin itu saja yang saya berikan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.